Semakin tua seseorang, semakin beresiko untuk insomnia. Minum obat sembarangan tidak dipantau oleh dokter ataupun psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pirngadi, perkenalkan saya Dr. Hani, spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Kita akan memberikan informasi dan edukasi terhadap insomnia. Kita mulai yuk. Yang pertama, apa itu insomnia? Insomnia adalah suatu gangguan tidur yang menetap dikarenakan sulitnya masuk tidur, kemudian sulitnya mempertahankan tidur. Yang terakhir adalah terbangun di dini hari dan tidak bisa tidur kembali, sehingga bisa menyebabkan fungsi dari tubuh, kemudian pekerjaan, kemudian dari fungsi aktivitas yang mengalami gangguan. Apa sih penyebab dari insomnia? Penyebabnya ada multifaktorial. Yang pertama faktor lingkungan, kemudian ada faktor psikologi, kemudian ada faktor biologi. Faktor lingkungan itu contohnya berisik, kemudian tempat tidur atau lingkungan tidur yang tidak nyaman, atau yang biasa kita lakukan adalah main gadget. Kemudian yang kedua, faktor psikologi bisa jadi karena adanya depresi, adanya kecemasan, ataupun ada gangguan mental yang lainnya. Kemudian faktor biologi. Faktor biologi itu sendiri bisa dikarenakan semakin tua seseorang, semakin beresiko untuk insomnia. Ada juga faktor medis lainnya, contohnya asma, kemudian gangguan nyeri akut, atau gangguan nyeri kronik, atau gangguan kanker, sehingga mempengaruhi dari kualitas hidup. Dampak dari gangguan tidur itu bisa banyak banget. Yang pertama, bisa mengganggu aktivitas. Yang kedua, jika anak sekolah bisa menurunkan dari kualitas belajarnya. Kalau orang kantoran bisa mengganggu dari pekerjaannya. Kemudian lebih sering tidur di siang hari. Kemudian juga yang paling sering adalah mengambil obat atau minum obat sembarangan tidak dipantau oleh dokter ataupun psikiater. Untuk cara mengatasi dari insomnia tersebut ada beberapa cara. Yang pertama yang bisa dilakukan di rumah ada dua. Yang pertama adalah terapi relaksasi. Terapi relaksasi adalah sebelum tidur dilakukan 5 menit. Yaitu letakkan satu tangan di perut, letakkan satu tangan di dada, tarik nafas 4 detik. Baru tahan nafas 7 detik, baru buang nafas 8 detik. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan 5 menit sebelum tidur. Yang kedua adalah sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah waktu tidur dan waktu bangun diatur sama setiap harinya maupun waktu weekend. Contohnya, jam 7 pagi mau bangun, hari ini jam 7, besok jam 7 pagi, lusanya jam 7 pagi, dan seterusnya. Tidur jam 10 malam, hari ini jam 10 malam, besok jam 10 malam, sampai seterusnya. Yang kedua, buat lingkungan tidur senyaman mungkin. Apakah bisa lampu digelapkan, kemudian tempat tidurnya atau bantalnya diempuk, kemudian ada suara musik-musik supaya lebih nyaman, itu juga sangat mempengaruhi untuk tidur. Yang ketiga adalah kurangi kopi, teh, soda, kemudian makan makanan 4-6 jam sebelum tidur. Bisa juga minum susu hangat untuk menyamankan tubuh atau mandi air hangat untuk menyamankan tubuh. Dan yang terakhir adalah tempat tidur adalah untuk tidur, bukan untuk rebahan. Jadi ketika ingin santai-santai bisa tidak di tempat tidur, tapi ketika benar-benar mau tidur, fokus datang ke tempat tidur, lalu rebahan dan tutup mata. Kapan sih harus ke dokter atau kapan sih harus ke psikiater? Yang pertama lebih dari 1 bulan. Yang kedua sudah mengganggu aktivitas. Yang ketiga sudah mulai merasa bahwa tidak bisa lagi untuk mengatasi dirinya sendiri, sudah mencoba berbagai cara, contohnya sudah terapi relaksasi, sudah melakukan sleep hygiene, tidak bisa juga, ayo datang kunjungi kita. Demikian informasi dan edukasi tentang insomnia, semoga bermanfaat. Jika ada keluhan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bisa datang ke Rumah Sakit Pirngadi dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pirngadi.